إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang tiada terhingga. Dan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua yang setia hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, Allah memiliki sangat banyak nabi dan rasul. Dari sekian banyak nabi dan rasul itu, Allah memilih 5 yang kemudian kita kenal sebagai ulul azmi, yang sering kita singkat sebagai Nimim: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Mereka dinyatakan sebagai para nabi yang keteguhan hatinya di dalam menghadapi berbagai tantangan, perlawanan, musibah paling hebat. Lalu dari 5 yang sudah Allah pilih itu, Allah pilih 2 lagi, yaitu yang Allah sebutkan dalam Quran sebagai uswatun hasanah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uniknya, 2 nabi yang disebut oleh Allah SWT sebagai uswatun hasanah itu dalam konteks pembinaan keluarga bisa kita katakan mewakili 2 jenis keluarga yang berbeda. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kalau dalam istilah orang zaman sekarang kita sebut ini keluarga yang tipenya itu LDR atau LDM, long distance relationship atau long distance marriage. Bahkan kalau istilah saya bukan sekedar LDM tapi super LDM, super LDR. Nggak ada seorang pun manusia apalagi di zaman sekarang yang LDR keluarganya itu seperti beliau, tetapi mampu membangun keluarga yang menjadi percontohan untuk semua umat manusia. Saking LDR-nya, saking LDM-nya itu, bahkan ketika anaknya masih kecil harus ditinggalkan bersama dengan ibunya, dan ketika anaknya sudah remaja dia diminta untuk menyembelihnya, dan barulah kemudian beliau hadir kembali di saat Ismail sang anak ini sudah menikah. Dan perhatikan, beliau tidak mengetahui pernikahan anaknya. Jadi ketika dalam satu kunjungan Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya, maka kita ingat kisahnya, istrinya Ismail tidak tahu bahwa yang datang adalah bapak mertuanya. Kebayang nggak oleh kita bahwa seorang menantu, lalu bapak mertuanya datang, ya, menantu perempuan itu, dia tidak tahu bahwa itu adalah bapak mertuanya. Kira-kira kalau orang zaman sekarang akan dikatakan apa ya? Kira-kira bapak mertua ini akan ngomong apa kepada menantunya, bahwa si menantu ini nggak kenal dengan
bapak mertuanya itu. Makanya dalam akhir kisah Ibrahim mengatakan pada istrinya Ismail, kalau suamimu datang sampaikan salam dariku dan katakan agar dia mengganti palang pintunya, karena pertanyaan pertama, bagaimana kabarmu, bagaimana kondisi keluargamu? Keluarga kami susah, kata istrinya Ismail itu ya. Ismail nggak punya apa-apa dan kami menjadi kesusahan hidup gitu. Dan begitu istrinya Ismail menyampaikan itu kepada Ismail saat suaminya datang, Ismail dengan cepat mengatakan itu adalah bapakku. Jadi itu mertuamu. Kebayang ya bahwa si menantu perempuan itu bahkan sampai nggak kenal dengan bapak mertuanya. Super LDR. Dan kunjungan kedua di rumah Ismail saat Ismail sudah melaksanakan perintah bapaknya dengan mengganti istri itu, mengganti palang pintu itu ya, menikah lagi dengan seorang muslimah yang solihah. Dan begitu Ibrahim datang bertanya bagaimana kabar keluargamu, dia mengatakan alhamdulillah kami dalam keadaan yang sangat baik, suami saya adalah suami yang sangat baik. Dan akhir kisah Ibrahim kembali mengatakan kepada si menantu itu, nanti kalau suamimu datang katakan salam dariku, sampaikan salam dariku, dan sampaikan bahwa dia agar mempertahankan palang pintunya. Dan begitu Ismail datang diceritakan itu, kembali Ismail mengatakan itu adalah bapakku, mertuamu gitu. Jadi sebegitu LDR ya, sebegitu nggak pernah ketemu keluarga gitu. Tapi bagaimana sosok ayah yang kalau di zaman sekarang kita mengatakan fatherless, tidak ada ayah, bahkan orang-orang mengatakan hari tanpa ayah sedunia gitu ya. Bukan hari ayah, tapi hari tanpa ayah sedunia gitu. Tapi ternyata Nabi Ibrahim, kebayang oleh kita orang yang tidak pernah ketemu anak ini, dia bisa mengkondisikan Ismail itu menjadi seorang anak yang sangat-sangat taat kepada Allah SWT. Makanya di saat Ibrahim datang di masa Ismail sudah remaja, dalam ayat yang tadi saya bacakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika si Ismail ini sudah sampai pada usia dewasa, mampu ya, jadi dia remaja kalau dalam bahasa kita, tapi ini sudah bisa diajak ngobrol gitu. Maka kemudian Ibrahim mengatakan pada dia, qala ya bunayya ini arafil manam ani atbahuka. Wahai anakku, ini orang nggak pernah ketemu si ayah ini, ngerti-ngerti ketemunya mengatakan, wahai anakku, aku ngelihat dalam mimpiku, ini arafil manam, aku ngelihat dalam mimpiku, ani atbahuka, aku nyembelih kamu. Dan perhatikan jamaah sekalian, yang ditanyakan kemudian oleh Ibrahim adalah fanzur madza taro, bagaimana pendapatmu atas mimpiku itu? Sebagai Nabi, Ibrahim sangat yakin itu adalah wahyu dari Allah SWT. Sebagai seorang Nabi, dia tahu itu adalah wahyu, perintah dari Allah SWT. Tetapi ketika membahasakan perintah-perintah Allah itu, dia tidak mengatakan, wahai anakku, aku diperintah oleh Allah. Dia tidak mengatakan ini adalah wahyu, ini perintah Allah, maka kamu harus mau menjalankannya. Kalau kamu tidak mau menjalankannya, maka kamu akan menjadi orang yang kafir dan kamu masuk neraka. Nabi Ibrahim tidak bilang begitu. Siap disembelih karena itu perintah Allah, dan kalau kamu menolak, kamu nanti jadi orang kafir karena menentang perintah Allah, kamu nanti masuk neraka. Bukan itu kalimat Ibrahim. Makanya kalau ada orang tua yang ngajari anaknya, kamu harus sholat. Kenapa harus sholat ayah? Kalau kamu nggak sholat, kamu nanti masuk neraka. Itu nggak diajarkan Ibrahim. Jadi kalau kita perhatikan perintah yang asalnya itu wajib dijalankan, Nabi Ibrahim mampu mengubahnya menjadi kalimat dialogis. Fanzur madza taro, gimana pendapatmu wahai Ismail atas mimpiku itu? Anak yang tidak pernah ketemu ayahnya kecuali dalam waktu yang sangat sedikit, dia bisa mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Bapaknya ngomongnya mimpi, ini arafil manam, aku ngeliat dalam mimpiku. Jawaban anaknya, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Nabi Ibrahim sama sekali tidak bicara soal perintah. Nabi Ibrahim sama sekali tidak bicara soal wahyu. Nabi Ibrahim bicara tentang mimpi. Dan anak yang sangat soleh ini menangkap, mimpi ayahku mustahil, mimpi yang
ngoyoworo, kalau istilah orang Jawa itu pasti perintah Allah. Maka if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, dan kamu nanti akan mendapati aku insya Allah menjadi orang-orang yang sabar. Awalnya Ibrahim memanggil dengan sangat lembut, ya bunaya, dan Ismail memanggil dengan panggilan yang setara, yaitu ya abati. Seandainya Ibrahim memanggil anaknya dengan ya ibni, wahai anakku, kira-kira Ismail akan menjawabnya ya abi, wahai bapakku. Dan apabila Ibrahim memanggil ya Ismail, mungkin Ismail akan mengatakan ya Ibrahim. Dan begitu Ibrahim mengatakan ya bunaya, wahai anakku yang sangat aku kasihi, maka jawabannya adalah ya abati, wahai ayah yang sangat aku kasihi. Jadi kalau kita memanggil anak kita ya bro, apa kira-kira jawaban anak kita? Kalau kita manggil anak kita dengan sebutan-sebutan yang jelek, lalu kira-kira apa panggilan anak kita kepada kita? Begitu ayah mengatakan ya bunaya, nyambung rasa dengan anaknya ya abati. Luar biasa cara Ibrahim menanamkan nilai, ya. Kalau dalam tema kita tadi pengajaran agama, dalam konteks yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, seorang ayah yang kalau orang zaman sekarang akan mengatakan Ibrahim tidak hadir karena dia terlalu lama pergi meninggalkan anak-anaknya, tapi ternyata ketidakhadiran secara fisik tergantikan oleh kehadiran-kehadiran yang lainnya. Jadi Bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, jangan mengatakan bahwa Ibrahim tidak hadir, karena kehadiran yang hilang dari Ibrahim hanya satu poin kehadiran, yaitu kehadiran fisik, bahwa secara fisik beliau tidak hadir untuk anaknya karena menjalankan perintah Allah menyebarkan agama kemana-mana. Tapi dalam teori tentang kehadiran ayah terhadap anak, ada 10 jenis kehadiran. Yang hilang dari Ibrahim hanya satu, maka masih ada 9 yang lainnya. Jadi kehadiran ayah terhadap anak itu ada 10 dimensi. Dan ketika seorang ayah yang jarang ketemu anaknya karena terpisah, maka yang hilang hanya satu, masih ada 9 yang lainnya. Dan itulah yang dioptimalkan oleh Ibrahim, sehingga akhirnya meskipun jarang ketemu anaknya secara fisik, tetapi 9 kehadiran yang lainnya beliau jalankan. Dan itu yang menyebabkan Ismail begitu dekat dengan ayahnya meskipun jarang ketemuan secara fisik. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketaatan dalam rumah tangga kita, belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Keduanya adalah contoh dalam kehidupan kita sebagai sosok keluarga yang penuh ketaatan kepada Allah SWT. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini kita berhasil mendapatkan keteladanan terbaik dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya yang menjadi keluarga yang bertaat, selalu mentaati Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi dan keluarga yang selalu mentaati Allah sehingga bisa selamat dunia dan akhirat kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Ghazzah, Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.